Hi, welcome back. This is me, Maulana Iqbal speaking, and in this video, we are going to be talking about how to ask yes/no questions in English. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, yaitu bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris. So, let's get to it. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir, dan yang lain seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kalau misalnya Anda belum punya e-book saya yang judulnya Oleh-oleh dari Cambridge, silakan Anda download, linknya ada di bawah video ya, di kolom deskripsi. Karena di e-book itu nanti Anda akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti kalau misalnya mau bisa bahasa Inggris lebih cepat, lebih efektif, caranya kayak apa. Nah, itu semuanya lengkap saya tuliskan di Oleh-oleh dari Cambridge. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. By the way, boleh di-like dulu videonya kalau belum di-like videonya. Alright. How to ask yes/no questions, what is it? Apa sih yes/no question itu? Nah, yes/no question adalah pertanyaan yang jawabannya kalau nggak yes atau no, gitu ya. Jadi, yes/no question adalah sesederhana itu, pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Karena dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, pertanyaan itu ada dua jenis. Ada yang pertanyaan yang jawabannya ya tidak, ada yang langsung diberikan jawaban seperti itu aja. Nah, kali ini kita akan bahas yes/no question ya. Why is it important to ask questions? Of course, kita selalu hampir setiap saat itu pasti ada aja yang mau ditanya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris, maka survival kita juga akan sulit ya. Nah, jadi kan program ini awalnya kan dibuat untuk agar Anda misalnya minimal sekali bisa survive lah. Kalau misalnya Anda ketika mau berbicara tuh nggak ada bahasa lain selain bahasa Inggris misalnya. Jadi Anda tahu kalau mau nanya, kalau mau ngapain aja itu tahu gitu loh. Bahasa Inggrisnya gimana caranya, Anda tahu. Itu kenapa ini penting. Jadi bertanya itu penting karena hampir setiap waktu kita selalu bertanya. So, we have to know how to ask questions in English. Kita harus tahu bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya cara membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya. Yaitu yang pertama adalah menggunakan do dan does, dan ada beberapa yang lain. Kalau nggak salah saya hitung-hitung ada 13 model auxiliaries atau kata-kata yang Anda gunakan ketika Anda bertanya dalam bahasa Inggris. Cuma karena itu panjang sekali, jadi nggak mungkin kita bahas di video seperti ini. Jadi saya hanya mencontohkan dua saja, do, does, dan nanti di chart berikutnya ada am, are, is, atau to be. Materi lengkap ini sebenarnya ada di program belajar bahasa Inggris online saya. Silakan Anda join di sana, ada puluhan ribu member yang sedang belajar seperti Anda. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Jadi, pertanyaan apapun, kalau pertanyaan itu terkait dengan pekerjaan ya, atau action verbs atau kata kerja, maka selalu menggunakan do atau does dan letaknya biasanya di awal. Jadi lebih kurang kira-kira caranya atau pattern atau polanya adalah do atau does. Ini pilihan ya, salah satu tergantung subjeknya. Baru selanjutnya diikuti dengan something you ask, sesuatu yang Anda tanyakan. Misalnya, Anda mau bertanya ke saya, you speak English. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Atau kamu ngomong Inggris nggak? Nah, you speak English itu bukan pertanyaan, kecuali dalam keadaan informal ya, kayak you speak English boleh-boleh aja, tapi secara aturannya, secara tata bahasanya Anda harus mengawali pertanyaan Anda dengan do, baru pertanyaannya benar. Dan jangan lupa harus ada tanda tanyanya. Ini dalam bentuk tertulis ya, tapi dalam bentuk komunikasi lisan sampai you speak English aja boleh. Tapi yang benarnya adalah do you speak English. Ini yang formalnya, yang sesuai dengan tata bahasanya. Do you speak English? Selanjutnya adalah do you have time for a quick drink? Nah, di sini sebenarnya yang ditanya adalah punya waktu nggak untuk minum cepat. Maksudnya kita minum-minum bentar. A quick drink artinya minum-minum bentar.
Oke. Nah, kalau bahasa Inggris yang biasa, maksudnya informal, yang casual, mungkin Anda cukup mengatakan you have time for a quick drink, fine, nggak masalah. Tapi kalau dalam keadaan yang formal, atau misalnya dalam ujian, interview bahasa Inggris tidak boleh tidak menggunakan do. Jadi wajib di sini menggunakan do, dan dia letaknya adalah di awal. Nah, jadi do yang berikutnya adalah kalau misalnya subjeknya they, ya. Do they want to come? Mereka mau datang nggak? Dan sebenarnya kan kalau cuman sekedar mau tahu mereka mau datang atau tidak, they want to come, boleh-boleh aja. Tapi again, tata bahasanya harus ada do-nya. Do they want to come? Oke, itu semuanya do. Dan sekarang kita cek yang does, ya. Does ini untuk he, kalau subjeknya he, she, atau it. He, she ini artinya dia, ya. Kalau it, kalau it artinya ini atau dia juga, tapi bukan orang, gitu. Kalau he untuk laki-laki, kalau she untuk perempuan. Alright, so does he speak French? Dia bisa bahasa Prancis atau tidak? So does he, bukan do, ya. Dan juga nggak benar atau secara formal tidak benar atau secara tata bahasa nggak benar kalau nggak menggunakan does. So does he speak French? Does she like chocolate? Dia suka coklat atau tidak? Does it rain a lot in Bogor? Of course, right? Sering hujan nggak? That it rain a lot, ini sering hujan artinya, ya. Sering hujan nggak di Bogor? Does it rain a lot in Bogor? Oke, nah ini kira-kira seperti apa bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sederhana aja. Kalau mau pakai pola, ya, kalau Anda suka dengan pola, maka polanya adalah do, atau boleh juga does. Oke, baru di sini subjek dan verbnya. Oke, misalnya subjeknya I, di sini makan atau eat. Do you I eat atau do you eat? Udah, tinggal Anda ganti-ganti saja subjek verbnya sesuai dengan yang Anda mau tanya, dan do does-nya itu diganti sesuai dengan subjeknya. Kalau misalnya he, she, it menggunakan does, sisanya itu menggunakan do. Gitu, ya. Di chart berikutnya kita akan lihat prakteknya seperti apa. Nah, sebelum kita cek latihan atau practice-nya, kita lihat dulu satu lagi cara cara bertanya dalam bahasa Inggris menggunakan am or is, ya, atau to be. Kalau Anda tahunya mungkin to be. Atau kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Pokoknya nanyanya pakai am or is. Kalau di chart sebelumnya tadi kita menggunakan do dan does, kali ini kita menggunakan am or is. Kapan kita bertanya menggunakan am or is? Sederhananya, kalau tadi Anda ingat, itu kan polanya do, does, terus subjek dan verb, ya. Verbnya itu adalah kata kerja. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah bukan terkait dengan pekerjaan, bukan terkait dengan sebuah kata kerja, maka kita nggak boleh menggunakan do. Oke, contohnya misalnya gini. Saya mau bertanya, am I a teacher? Atau are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Nah, saya seorang guru atau kamu seorang guru itu kan tidak ada kata kerja, right? I am a teacher, you are a student misalnya. Tidak ada kata kerja di situ, maka kalau tidak ada kata kerja tidak boleh menggunakan do. Jadi yang digunakan adalah am atau to be, ya, atau be. Am I a teacher? Oke. Okay? Are you ready to learn? Udah siap belajar belum? Oke. Okay? Nah, am ini untuk I, ya, by the way. Are ini untuk you, they, dan we. Dan is itu untuk she atau he atau it. So, contoh yang lain adalah is she your daughter? Dia itu anak perempuan kamu? Oke. Is she your daughter? Jadi, polanya sama aja, caranya sama aja. Intinya Anda gunakan salah satu am or is. Dan kalau am or is ini digunakan kalau pertanyaannya itu bukan terkait dengan sebuah aktivitas pekerjaan yang non-verb, yang bukan verb, Anda menggunakan to be. Nah, selanjutnya adalah, ini Anda sudah tahu, ya, cara membuat pertanyaan bagaimana. Intinya awali dengan do atau does atau am or is kalau dia bukan kata kerja, gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Anda yang ditanya menggunakan yes no question ini? Bagaimana cara meresponnya? Nah, cara meresponnya adalah ya simply yes atau no. Kalau misalnya ditanya, do you speak French? Kalau Anda nggak bisa ngomong bahasa Prancis, ya tinggal Anda bilang no. Gampang, oke? Atau kalau misalnya ditanya, do you speak English? Dan Anda merasa bisa bahasa Inggris, yes, boleh, oke? Selanjutnya, kalau Anda mau agak lebih panjang lagi, do you speak English? Kalau Anda merasa bisa bahasa Inggris, yes, I do, boleh.
Kalau tidak bisa bahasa Inggris, no I don't, no I do not, boleh juga. Alright. Nah, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya menggunakan to be, am, or is? Maka ya sama, yes I am. Kalau benar I am a teacher, yes I am. Tapi kalau saya bukan teacher, saya akan mengatakan no I am not. Gitu ya. Jadi kira-kira pilihannya itu sederhana aja jawabannya atau cara meresponnya. Yes, no, simple. Ada yang ya sedikit lebih panjang, yes I do, no I don't, atau yes I am, atau no I am not. Oke, nah sekarang kita coba praktek ya. Kita sama-sama praktek bareng-bareng. Nanti ada beberapa kalimat. Nanti kita bareng-bareng akan cek apakah ini menggunakan do atau does atau am atau are atau is. Yuk kita lihat prakteknya. Oke, sekarang kita coba prakteknya ya. Jadi cara prakteknya nanti saya akan membacakan satu kalimat. Anda coba kerjakan dalam hati aja. Kira-kira ini menggunakan do atau does atau am atau are atau is. Oke? Yes, yang pertama adalah blank 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 atau bla bla bla. Peter lived with his father. Bla bla bla. Peter lived with his father. Do, does, am, or is. Oke, jawabannya adalah does. Oke, does Peter live with his father? Nah, kenapa menggunakan does? Karena Peter atau Peter ini adalah atau sama setara dengan he. Oke, kata pronounnya ya, pronoun kata ganti kata bendanya atau pronounnya adalah he, dan he itu menggunakan does. Jadi tadi di awal saya sudah sebut does ini untuk he, she, dan it. Jadi kalau he, dia menggunakan does. Tidak boleh do Peter, no. Does Peter live with his father? Si Peter, apakah si Peter itu tinggal sama bokapnya atau orang tuanya? Oke. Yes, selanjutnya ya, kita lanjut. Ini mudah ini. Blah blah blah, you learn Spanish. Blah blah blah, you learn Spanish. Is it do, does, am, are, or is? Ini apakah do, does, am, or is? Oke, jawabannya adalah do. Do you learn Spanish? Oke, kenapa do bukan does? Ya karena subjeknya adalah you. Do ini untuk you, they, dan we. Alright. Next one. Blah blah blah, Andrew and Martin ride their bikes to school. Blah blah blah, Andrew and Martin ride their bikes to school. Do, does, am, or is? Yang mana? Oke, yes. Yang benar harus menjawab yes ya. Ya, ini menggunakan do. Kenapa do? Karena ada dua orang subjeknya. Dan dua itu, pronounnya dalam bahasa Inggris adalah they, ya, mereka. Jadi udah lebih dari satu itu sudah they, udah mereka. Dan kalau they, dia menggunakan do. So, do Andrew, apakah si Andrew dan Martin naik motor, ride their bikes to school, ke sekolah atau ke kampus? Ya, itu dia ya. So, menggunakan do di sini. Alright, on to the next one. Kita lanjutkan yang kalimat berikutnya ya. Blah, 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 they play in the garden. Blah, 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 they play in the garden. Is it do, does, am, or is? Very good. Okay, so di sini adalah do. Very good. Kenapa do? Simple ya. Ini ada they, so menggunakan do. So, do they play in the garden? Apakah mereka bermain di taman? Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini menarik nih. Blah, 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 I a girl. Blah, 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 I a girl. Is it do, does, am, or is? Which one? Very good. Yes, it is am. Kenapa? Karena I. Nah, mungkin bertanya, oke, I kan harusnya bisa do dong. Ada yang nanya gitu mungkin. Tidak bisa do, kenapa? Karena di sini tidak ada
kata kerjanya. Kalau misalnya ada kata kerja seperti makan, minum, tidur, yang lain-lain itu boleh atau memang menggunakan do. Tapi di sini ini bukan kalimat yang ada kata kerjanya ya. Kalau dalam bahasanya istilahnya ini kalimat nominal, nominal sentence yang tidak ada action verb, yang tidak ada kata kerjanya ya. Jadi menggunakan am. Am I a girl? Apakah saya perempuan? Of course I'm not. Okay. Next one. Blah blah blah, my father at work. Blah blah blah, my father at work. Do, does, am, are, is. Yang mana? Okay. What? Yeah. Is. Is my father at work? Apakah orang tua saya di kantor? At work, sedang kerja ya, di kantor. Is. Kenapa menggunakan is? Ya, my father ini pronounnya adalah he, dia. Ya kan? Nah, dia itu he menggunakan is. Oke, next one. Ini menarik lagi. Blah blah blah, the hamster in the cage. Blah blah blah, the hamster in the cage. Do, does, am, are, is. Yang mana? Kita pakai. Very good. Yes. What? Is. Excellent. Is the hamster. Apakah si hamsternya itu in the cage, di dalam kandangnya? Oke. Okay. Yes. Yang terakhir, belum yang terakhir ya. Selanjutnya nih. Blah blah blah, Emma and Betty good friends. Blah blah blah, Emma and Betty good friends. Yang mana? Do, does, am, are, is. Well done. Yes, very good. It is are. Are Emma and Betty good friends? Apakah si Emma dan Betty itu teman baik, temenan baik? Oke, kenapa menggunakan are? Karena subjeknya ada dua orang. Jangan lupa, kalau sudah dua orang dalam bahasa Inggris itu sudah masuk jamak ya. Dia pronounnya adalah they. So, are they. So, are Emma and Betty good friends? Apakah mereka berdua ini teman baik? Oke, yang terakhir ya, kita cek ya. Blah blah blah, his sister 7 years old. Ini mudah sih ya. Blah 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 blah, his sister 7 years old. Do, does, am, are, is. Excellent. It's very easy. It is. Is his sister 7 years old? Apakah adiknya yang perempuan atau mungkin kakaknya yang perempuan usianya 7 tahun? Oke. So, ini adalah bagaimana Anda bertanya dalam bahasa Inggris yang pertanyaannya itu jenisnya adalah yes no question. Yes no question itu disebut dengan yes no question karena semua jawaban dari pertanyaan ini pasti kalau nggak yes, dia jawabannya adalah no. Cuma dua itu pilihannya dan cara membuatnya adalah antara Anda awali dengan do atau does atau am or is. Do, does digunakan kalau ada kata kerjanya ya, jangan lupa do, does kalau ada kata kerjanya. Ini live kata kerjanya, ada kata kerjanya itu kenapa menggunakan does. Yang ini ada learn itu kenapa dia menggunakan do. Yang ini do karena ada kata kerjanya ride, mengendarai ya. Di sini menggunakan do karena pasti ada kata kerja yaitu play. Sebaliknya am or is ini pasti tidak ada kata kerjanya. Contoh, am I a girl? Mana kata kerjanya? No verb. Is my father at work? No either. Is the hamster in the cage? No. Are Emma and Betty good friends? No verb. Tidak ada kata kerja. Is his sister 7 years old? No verb at all. So, semua ini tidak ada kata kerja. Itu kenapa menggunakan am, are, is. Alright. Sampai sini aja untuk materi how to ask yes no question in English. Kalau misalnya Anda bingung nih, ini materinya udah mulai rada-rada gimana gitu ya, untuk pemula mungkin ada yang bingung, silahkan jangan segan untuk bertanya di Instagram saya, linknya ada di bawah. Kalau mau bertanya ke sana boleh, atau untuk spesifik materi ini Anda boleh juga bertanya di kolom komentar, silahkan komen aja di bawah pertanyaannya apa, nanti saya akan jawab, atau nanti mungkin ada teman-teman yang lain juga jawab ya. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, maka saya juga merasa ini akan membantu teman-teman Anda yang lain. Jadi silahkan aja share video ini ke semua orang, nggak apa-apa.
mumpung videonya gratis. Dan oh ya, satu lagi saya lupa, ada aja yang bertanya kalau saya mau belajar lebih banyak, saya mau sering-sering praktek dengan tim mentornya Mr. Maula, gimana caranya? Apakah ada yang dedicated course gitu atau kursus yang memang didedikasikan untuk yang mau belajar lebih serius? Jawabannya ada. Jadi saya punya semacam kelompok belajar bahasa Inggris online. Linknya ada di bawah untuk informasi pendaftarannya, dan ini membernya sudah puluhan ribu, jadi banyak sekali dari seluruh Indonesia, bahkan dari negara-negara lain juga ada yang join dan belajar di kursus online saya. Jadi silahkan aja cek linknya, ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching this video. Until next time. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.